Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Araf dengan NIM C1C023-128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Baik, langsung saja kita memasuki pembacaan materi yang pertama. Yang pertama yaitu kerangka dasar keuangan syariah. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Dalam ajaran Islam, hal ini disebut bermuamalah. Dengan demikian, dapatlah dipastikan bahwa pencatatan akuntansi yang diharmonisasikan dengan semangat Islam oleh para petugas pelaksananya, seperti pada lembaga-lembaga keuangan syariah, insya Allah akan terbebas dari ekses negatif atau efek samping transaksi keuangan. Selanjutnya ada tujuan kerangka dasar. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi, yang pertama, bagi penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu yang kedua, bagi penyusun laporan keuangan. Adapun fungsinya untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian bagi auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang terakhir yaitu bagi para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya ada penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Proses atau siklus akuntansi syariah yang dimulai dari bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan itu sama dengan siklus akuntansi yang umum. Kemudian, setelah transaksi dalam hari tersebut selesai, beberapa kegiatan proses akuntansi yaitu seperti jurnal, pembukuan dalam buku besar sampai dengan neraca saldo, dan pada setiap akhir tanggal transaksi diterbitkan seperangkat laporan keuangan lembaga syariah yang merupakan outputnya. Kemudian ada jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal koreksi jika diperlukan dilakukan pada hari kerja berikutnya atau dilakukan oleh kantor akuntan yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada akrual basis. Akuntansi berbasis akrual atau accrual basis. Pendapatan diakui ketika penjualan terjadi dan pengeluaran seperti belanja diakui ketika barang atau jasa diterima. Dengan kata lain, accrual basis ini mengakui transaksi pada saat transaksi tersebut. Selain itu, dalam accrual basis juga mengakui adanya transaksi-transaksi non-kas seperti pengakuan beban penyusutan, penyisian piutang tak tertagih, dan sebagainya. Adapun pengakuan pendapatannya yaitu pada saat pengakuan pendapatan pada accrual basis adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Yang kedua ada cash basis. Dalam metode cash basis, pendapatan diakui ketika kas diterima, sedangkan beban diakui pada saat kas dibayarkan. Artinya, perusahaan mencatat beban di dalam transaksi jurnal ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan, dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Adapun pengakuan pendapatannya yaitu pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Selanjutnya yaitu konsep accrual basic. Konsep accrual basic merupakan fondasi penting yang digunakan untuk memastikan laporan keuangan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi keuangan suatu entitas. Penerapan accrual basis memberikan keunggulan karena mampu menyajikan informasi yang lebih komprehensif termasuk transaksi non-kas seperti penyusutan, amortisasi, atau penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya, penerapan accrual basis konsep. Penerapan accrual basis konsep dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dilakukan sebagai standar utama untuk memastikan laporan keuangan mampu memberikan informasi yang relevan, komprehensif, dan dapat dipercaya. Penerapan accrual basis ini memungkinkan lembaga keuangan syariah dapat menyajikan laporan yang lebih lengkap, termasuk transaksi non-kas seperti penyusutan, amortisasi, dan penyisihan piutang.
Selanjutnya ada jenis akuntansi syariah. Jenis akuntansi syariah ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu akuntansi penghimpunan dana. Dalam bank syariah, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsipnya, yaitu prinsip wadiyah dan prinsip mudharabah. Ada jenis yang kedua yaitu akuntansi mudharabah. Pada jenis ini, akad jual beli barang dengan penyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jenis yang ketiga ada akuntansi salam. Akuntansi salam adalah akad jual beli muslam fih atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilahi atau penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dan jenis yang terakhir yaitu akuntansi istihna. Akuntansi istihna ini adalah jual beli antara al-mustasni, pembeli, dan as-sani, produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi menurut AAOIV. Konsep menurut AAOIFI menekankan bahwa akuntansi syariah tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi ekonomi, tetapi juga harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, amanah, serta fungsi sosial lembaga keuangan Islam. Dalam penerapannya, AAOIFI menekankan beberapa hal penting. Yang pertama yaitu ada kepatuhan syariah, lalu transparansi dan akuntabilitas, komparabilitas internasional, dan yang terakhir fungsi sosial. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi menurut pemikir Islam. Konsep dasar akuntansi menurut pemikir Islam dipahami sebagai sebuah sistem yang tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban moral dan spiritual. Secara garis besar, konsep dasar akuntansi menurut pemikir Islam dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tauhid sebagai landasan. Yang kedua, amanah dan kejujuran. Yang ketiga, pertanggungjawaban sosial. Yang keempat, zakat sebagai ukuran kinerja. Yang kelima, etika dan keadilan. Dan yang terakhir, keterikatan pada syariah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Dari penjelasan tadi, saya dapat menarik kesimpulan yaitu akuntansi syariah bukan hanya sekadar alternatif dari akuntansi konvensional, melainkan sebuah sistem yang menyatukan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Tujuannya adalah untuk menciptakan tatanan keuangan yang adil, transparan, dan penuh keberkahan, sehingga dapat mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi umat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.